aktsar salatut tahajud ihda asyrata raka'atan ma'al witir. Berapa banyak salat tahajud itu rakaatnya? Rasulullah rata-rata ihda asyrata raka'atan ma'al witir. Rasulullah rata-rata salat tahajudnya itu 11 rakaat dengan witir. 11 rakaat dengan witir. Au thalatha asyrata raka'atan ma'al witir. Kadang-kadang beliau salat tahajudnya itu 13 rakaat dengan witir. Wal ihda asyrata rak'atan hiyal aktsar manfa'ah. Dan yang 11 rakaat itulah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Jadi paling ngacoknya Nabi salat malamnya itu 11 rakaat. Paling ngacok Nabi 11 rakaat salat malamnya. Kita berapa rakaat tadi, Pak? Sampai. Witirnya? Witir 3. Cik ada bagaimana? Aduh. Cik itu Bapak Ibu, iya boleh 1, tapi kan hadis yang witir 1 itu kan kalau khawatir subuh. Kan judulnya kalau khawatir subuh kata Rasulullah kan. Kalau kamu khawatir sudah datang fajar, masuk waktu subuh, maka segeralah tutup dengan witir walaupun 1 rakaat kata Rasulullah. Jadi witir yang 1 itu kalau khawatir subuh, iko tengah malam jago masa ya 1 juga witirnya. Nah, melarui namanya itu. 3 lah paling kurang kan. Apa? Tambah agak 2 lagi. Awak semua awak. Ya, tambah agak 2 lagi kan. Beko tahajud awal-awal silakan. Awal-awal misalnya tahajud 2 rakaat witir beko. Berapa rakaat witir? Oh 3 lah 3 lah. Insyaallah 3 lah. Witir 3 dah 5 rakaat. Bisa lah mulai tabiaso rugi awak. Awak lah ka melawan kantuk jo. Awak lah ka meninggal lalu jo. Mangga awak 2 rakaat. Sayang kan, sayang meninggalkan tidurnya hanya dengan 2 rakaat saja. Maka tambah lagi 4 rakaat. 4 rakaat, tambah witir beko 3 rakaat jadi 7 rakaat. Besoklah mulai tabiaso deh. Lah mulai talama Bapak Ibu, lah mulai talama tahajudnya sampai rakaat, tambah witir 3 rakaat. Nah, tambah lagi tahajudnya. Tambah tahajudnya agak 2 rakaat lagi. Jadi tahajud jadi 6 rakaat, witir 3 rakaat. Nikmati tahajud 6 rakaat, witir 3 rakaat. Tahajud 6 rakaat, witir 3 rakaat. Nah, beko kalau tanggung mah 6 rakaat. Kurang agak 2 lagi, dah tambah 2 lagi kan. Ketika Bapak Ibu kita bisa melaksanakan tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, itu sangat-sangat indah Bapak Ibu. Akan sangat indah. Cobalah kalau tidak percaya. Praktekkan. Di saat itu kita akan merasa bahwa kita telah awal-awal tuh Bapak Ibu, di saat itu kita akan merasa bahwa kita telah mencoba sekuat tenaga untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat indah itu. Tabayang dulu Nabi witir, Nabi tahajudnya sabalih rakaat dengan witir. Ketika kita telah menunaikan tahajud sabalih rakaat dengan witir, akan terbayang dulu Nabi juga 11 rakaat dengan witir. Itu akan sangat indah Bapak Ibu. Itu akan sangat indah. Coba praktekkan nanti insyaallah. Oke. Waktu salat tahajud min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr ats-tsani. Itu sudah. Wa afdalu salatul lail thuluthul lail ba'da nisfah. Waktu yang paling afdal untuk salat lail itu adalah sepertiga malam setelah separuhnya. Itu sudah. Jadi separuh malam ambil yang sepertiga yang setelah separuh itu. Nah, berarti sepertiga yang ketiga. Yang awal itu intinya. Fataksumul lail ansafan. Jadi malam itu dibagi 2. Fataksumul lail ansafan, malam itu dibagi 2. Tsumma yaqumu fit thuluth al-awwal. Kemudian kita mendirikan salat malam itu fit thuluth al-awwal, di sepertiga malam setelah yang separuh tadi, berarti sepertiga ketiga, tapi al-awwal, bagian pertamanya di jam-jam awalnya, berarti itu jam 2 jam 3, jam 2 sampai jam 3. Fit thuluth al-awwal minan nisfit tsani, katanya di sepertiga malam dan
bagian yang pertama setelah dibagi dua malam itu. Nah, itu dia. Oke, ditanyalah kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Abdullah bin Amr bin As, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Salat yang paling afdal adalah salatnya Daud alaihi salam, kata Rasulullah. Kapan salat Daudnya itu? Wa ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Dan puasa yang paling afdal, kata Rasulullah, adalah puasa Daud. Nah, kapan beliau tunaikan? Daud itu menunaikan salat dan puasanya, menunaikan salatnya kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah. Nabi Daud itu tidur separuh malam yang pertama, wa yaqumu thuluthah, dan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Jadi Nabi tidur di separuh malam yang pertama dan bangun untuk tahajudnya di sepertiga malam terakhir itu. Jadi separuhnya untuk tidur, separuhnya yang mendekati sepertiga itu untuk sholat bagi Nabi Daud. Dan Rasulullah memang di awal, Bapak Ibu, sebelum sholat yang 5 waktu itu ditetapkan, kemudian waktu Isra Mi'raj, Rasul sholatnya kan 2 kali sehari semalam. Rasul sholatnya 2 kali sehari semalam, Bapak Ibu. Rasul kan sudah sholat, sudah ada sholat kan, Bapak Ibu kan? Lah ada sholat kan sebelum sholat yang 5 waktu? Sudah ada belum? Sudah. Surat Al-Muzammil itu turunnya itu kedua urutannya, turun kedua, 6 bulan setelah Iqra. Nabi berumur 40 tahun, turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. 6 bulan berikutnya, kan selama 6 bulan tidak ada turun-turun ayat tuh. Lama Nabi menunggu-nunggu, kiranya tidak turun-turun ayat Quran. 6 bulan berikutnya baru turun ayat surat Al-Muzammil itu. Jadi ketika Nabi umur sampai 10 tahun setengah, berarti 10 tahun setengah turun surat Al-Muzammil. Turun surat Al-Muzammil itu kan langsung nyuruh sholat tuh, Bapak Ibu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Itu untuk sholat itu. Jadi ternyata sholat itu sudah ada di tahun pertama kenabian, pertengahan tahun pertama kenabian. Sementara sholat yang 5 baru adanya waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj itu tahun keberapa tuh? Tahun 52. Umur Nabi sudah 52 mendekati 53, tahun ke-12 mendekati ke-13 kenabian. Lah 2 balik tahun berikutnya baru turun perintah sholat yang 5 itu. Nabi sudah sholat sebelumnya. Buktinya Nabi juga sholat waktu di Masjidil Aqsa. Sebelum Mi'raj itu kan Nabi sholat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau sholat dulu 2 rakaat kan. Baru kemudian Mi'raj. Baru Mi'raj dia. Oke Bapak Ibu, jadi sudah ada sholatnya. Maka kata Rasulullah, sholat yang paling afdal itu adalah sholatnya Daud alaihissalam. Tapi walaupun keluar ini, jangan tinggalkan sholat 5 waktu karena ingin tahajud. Jangan. Sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud. Puasa Daud bagaimana? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari dan berbuka sehari. Sehari puasa, sehari indah. Sehari puasa, sehari indah. Itu puasanya Daud. Tapi jangan ditanya lo Bapak Ibu, ada lo yang ngiseng bertanya, Ustaz, Nabi Daud tuh sehari puasa, sehari indah, sehari puasa, sehari indah, istrinya 100. Kalau enggak puasa, berarti istrinya itu jangan. Nah, itu bukan lahan bahasan kita ya Bapak Ibu ya. Dan sampai ke situ lo karena itu urusan Nabi Daud tuh mah. Itu urusan Nabi Daud. Ya, kan ada juga tuh. Katanya puasa itu menahan nafsu. Nabi Daud puasa sehari puasa, sehari indah, sehari puasa, sehari indah lah, istri 100. Kalau enggak puasa-puasa apa tuh, Pak? Oke, ya Bapak Ibu, lanjut.
Sifat salat tahajud. Yusannu, tata cara salat tahajud, yusannu ayyan wil insan qiyamul lail indan naum. Disunnahkan bagi seseorang itu untuk berniat di awal. Jadi sebelum lalu itu awak sampaikan dulu ke Allah, ya Allah, aku niat salat tahajud nanti malam dan mohon bangunkan. Mohon bangunkan. Kiranya takalo, kalau takalo kutibalahu manawa, kita sudah dapat pahala. Kita dapat pahala. Wakana, tapi wadah ada salat dosa. Niat kita itu sudah dihitung. Niat saja Bapak itu sudah dihitung, itu niat sajalah dihitung. Kalau bantu itu tuh bani salat tiuk sanjo tapi nak jago-jago, itu enggak. Tapi niat tetap diikuti dengan usaha. Pasang juga alarmnya tuh. Alarm dipasang, niat dipasang, alarm pun dipasang. Kalau lata jago di alarm, jangan dimatiin alarmnya lalu balik, jangan. Kalau lata jago di alarm, jago lah untuk sholat. Karena apa Bapak Ibu? Kalau memang tertidur itu akan menjadi sedekah. Jadi ternyata Allah itu juga bersedekah ke kita. Allah itu suka bersedekah Bapak Ibu. Dan di antara sedekah Allah untuk hambanya adalah Allah tidurkan hambanya yang telah berniat tahajud itu. Jadi ketika awak takalo sampai subuh, lalu awak itu menjadi sedekah dari Allah untuk kita. Ada lagi sedekah Allah, ada kayak sholat jamak qashar, itu sedekah Allah untuk kita Bapak Ibu. Sholat jamak qashar itu kan sedekah Allah tuh Bapak Ibu. Makanya kata Imam Abu Hanifah, sombong orang yang tidak mengambil jatah rukhsah jamak qashar ketika dia punya alasan untuk melakukan itu. Musafir misalnya kan, musafir lalu kemudian tidak mengambil jatah jamak qasharnya, sombong kata Imam Abu Hanifah, tidak namuh menerima sedekah Allah. Kan aduh tuh Bapak Ibu tuh kan, aduh tuh kan, awak ke Bukit Tinggi musaji berserak-serak di jalanan tuh. Musaji berserak-serak di jalanan, awak pai joto surang, ndak tak kaja-kaja, santai-santai. Pilih jamak qashar atau pilih salat normal? Salat normal Pak. Itu kata Imam Abu Hanifah, sombong kok, tidak mau menerima sedekah Allah. Itu sedekah Allah itu Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah di hadis itu kan, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah tuh, kata Rasulullah kan. Terima sedekah Allah itu. Ada hadisnya itu kan Bapak Ibu kan. Ada, terima sedekah Allah itu. Jadi sholat jamak qashar itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian tidur kita yang sudah berniat tahajud itu adalah sedekah dari Allah, nikmati saja. Kalau tertidur ya udah nikmati tidurnya, tidak perlu pula menyasa. Tetap bangun tidur alhamdulillah. Walaupun jago lalunya tuh orang lah azan subuh. Nah, itu dia. Tapi kita tetap berusaha pasang alarm. Karena awak tidak punya ayam piaraan tuh kan, pasang alarm untuk menjaga awak. Oke. Sip. Nah, sampai di situ. Jadi, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbihil karim ar-rahim. Dan ketiduran kita itu adalah sedekah dari Rabbul Karim Ar-Rahim, Tuhan yang maha mulia dan maha penyayang. Kita nikmati saja. Yang penting Bapak Ibu, sebelum tidur kita bersuci, lalu kemudian pasang niat kepada Allah, sampaikan kepada Allah bahwa kita berniat untuk bertahajud, bangun tengah malam untuk bertahajud, dan kemudian pasang juga usaha, hidupkan alarmnya di waktu yang kita inginkan untuk bangun itu. Insya Allah usaha kita, niat kita sudah dihitung sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti kalau kita tunaikan tahajudnya, itu akan menjadi ibadah yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan tahajud itu nanti kita akan bahas tersendiri insya Allah. Karena waktu yang membatasi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.